Oke, kemarin sudah, tentang rangkaian RC dalam domain waktu. Nah, itu untuk integrator sama diferensiator. Untuk yang, domain frekuensi ini bisa, fungsinya sebagai filter atau penapis ya. Jadi, kalau kemarin kita sudah bahas tentang low pass sama high pass, mungkin ini review sebentar. Jadi kalau low pass, yang kurang dari frekuensi cut off itu yang diloloskan, kemudian setelahnya dia di-reject atau di ini ya, prinsip ininya atau rangkaiannya mirip dengan integrator kalau dalam domain waktu. Jadi nanti tapi kalau di domain frekuensi nanti bentuknya adalah Bode plot, jadi respon frekuensi. Jadi yang nanti yang dilihat frekuensi berapa yang, diloloskan dan berapa yang reject. Jadi nanti frekuensinya pakai namanya cut off atau frekuensi IFC ini ya, frekuensi batas yang menentukan suatu gelombang diloloskan atau tidak gitu. Kemudian ini untuk perhitungannya kemarin, mungkin nanti bisa sambil dilihat contohnya nanti ya. Pokoknya kalau yang low pass itu R dulu baru C. Kemudian kebalikannya high pass dia C dulu baru R. Untuk rumus cut off-nya sebenarnya hampir sama, tapi sebenarnya untuk secara keseluruhan transfer fungsinya beda, agak beda sedikit. Jadi hanya kebalikan aja. Tapi untuk cut off-nya untuk menghitung sama. Untuk rangkaian yang sederhana seperti ini sama-sama 1/2 pi RC. Tinggal nanti R-nya berapa, C-nya berapa. Tapi kalau yang di sini high pass itu hanya meloloskan yang lebih dari cut off. Jadi yang kurang dari itu tidak diloloskan. Makanya dia lolos tinggi. Jadi yang diloloskan yang frekuensi tinggi. Kemudian ada lagi yang namanya band pass. Jadi kalau band pass ini sebenarnya ada dua, ada band pass sama band stop ya. Sama-sama dia hanya meloloskan frekuensi di rentang tertentu. Jadi nanti kalau ada biasanya ada dua rentang frekuensi karena dia ada rentangnya ya, jadi ada batas bawah dan batas atas. Jadi di sini biasanya pakainya center frekuensi atau frekuensi tengahnya ini. Tapi tetap dia juga ada frekuensi high sama frekuensi low karena sebenarnya kalau band pass itu terdiri dari high pass sama low pass yang digabung. Jadi nanti grafiknya kalau secara ideal dia akan melewatkan yang lebih dari cut off high. Jadi ini sama kayak high pass. Kemudian dia juga melewatkan yang kurang dari cut off low. Jadi sama kayak low pass. Jadi digabung. Ada high pass, kemudian ada low pass. Nanti cut off-nya juga gitu, ada dua. Jadi cut off high sama cut off low. Nanti untuk frekuensi centernya itu akar dari frekuensi cut off yang low dikalikan frekuensi cut off yang high. Biasanya nanti bisa dihitung sendiri-sendiri. Kalau untuk yang simple, karena dia prinsipnya gambarnya sama kayak yang ini ya, low pass sama high pass, jadi perhitungannya sama. Jadi cut off-nya adalah untuk yang low 1/2 pi RC, yang high juga 1/2 pi kalikan RC. Ini mungkin nanti kita bahas di soal ya, biar lebih jelasnya. Kemarin di PPT juga sudah dicontohkan, nanti mungkin bisa direview lagi. Nanti saya tambahkan satu file, jadi sudah saya taruh di aula ya untuk contoh gimana caranya membuat Bode plot. Jadi kalau yang ini kemarin kita lihat dari V output-nya. Jadi kalau misalnya 100 Hz, V output-nya berapa? Jadi teredam berapa? Jadi ini sebenarnya untuk melihat Bode plot nanti dicari masing-masing frekuensi. Jadi misalnya sampling frekuensi 100, 200, 300 nanti baru ketemu nanti berapa ininya, apa namanya, cut off-nya. Mungkin buat mempersingkat waktu ya, nanti karena contohnya agak banyak, ini untuk yang low pass, jadi misalnya ada rangkaian, nanti kita coba juga di multisim. Ini rangkaiannya low pass dengan resistornya 4700, sama kayak kemarin contohnya ya, ini yang di PPT. Cuman ini hitung-hitungannya kalau misalnya pakai PPT mungkin agak susah nulisnya, jadi ini saya pakai tulisan. Jadi didapatkan untuk yang frekuensi 100 tinggal dimasukkan ke rumus F-nya 100 dikalikan 47 kali 10 pangkat min 9 di sini ya, karena kapasitornya 47 nano. Didapatkan di sekitar apa XC-nya atau harusnya impedance-nya resistansinya itu sekitar 33.863.
atau 33,86 kilo ohm ya. Jadi tinggal dimasukkan untuk frekuensi sekian dia 9,9. Sebenarnya ini masih belum teredam karena frekuensi inputnya 10 ya. 10 kemudian kalau di frekuensi 100 masih 9,9, masih setara lah. Untuk tanggapan frekuensi di sini ada kalau misalnya di Bode plot itu kan kemarin ada bentuk ininya ya, desibelnya. Boleh ini desibel atau boleh linear. Kalau linear berarti nilainya juga dikalikan 20 log, dikalikan lognya ya. Kalau biasanya sih di Budeplot pakai satuan desibel, jadi dikalikan lognya. Untuk menghitung tingginya ini atau yang disebut tanggapan frekuensi, itu tinggal dikalikan lognya ini, voltnya output dibagi V input. Jadi kalau linear ya tinggal V out per V in. Tapi kalau mau dalam bentuk desibel berarti tinggal dikalikan 20 log. Nah, G ini sebenarnya adalah gain. Nanti kalau ini kan kita pakainya masih yang pasif. Kalau yang aktif nanti ada tambahan ada tambahan op-amp-nya, amplifiernya. Jadi ada penguatan tambahannya. Jadi nanti gain-nya akan lebih dalam lagi atau lebih desibelnya lebih tinggi turun ke bawah gitu ya, atau ke atas, nanti tergantung bentuk bodenya. Biasanya semakin tinggi gain-nya ini nanti kalau dipakainya filternya sebenarnya harus ada syaratnya, minimal berapa puluh dB dia bisa mengatasi filter, karena kadang untuk tegangan yang tinggi dia butuh minus dB-nya ini tinggi. Jadi kalau cuman dia kurang dari 30 dB biasanya masih kurang bagus. Biasanya masih harus ditambah lagi dengan op-amp. Kemudian ini contoh lainnya, kalau misalnya di titik-titik yang lain harusnya urut ya, 100, 200, 300, dan seterusnya. Nanti waktu kalian praktikum biasanya disuruh menghitung ini ya, V output sama V inputnya dari osiloskop. Nanti saya tunjukkan juga. Ini perhitungannya dulu. Sama, tinggal diganti ya F-nya yang harusnya tadi 100, ini F-nya karena dia minta 10.000 Hz, kita masukkan, dia dapat V outputnya 0,718. Ini berarti sudah mulai diredam, jadi harusnya dari 10, dia cuman yang dilewatkan sekitar 0,7, hampir 0 ya. Dan tanggapan frekuensinya sekitar minus 22. Jadi nanti kalau digambarkan di Bode plot biasanya dikasih titik-titik seperti ini. Untuk yang 100 dia masih 0,087 ya, artinya belum terlalu teredam. Kemudian untuk yang cut off itu pasti di minus 3. Kita bisa hitung pakai cut off-nya 1/2 pi RC. Jadi sekitar 720. 720 ditaruh di sini. Ini artinya adalah cut off minus 3. Kemudian untuk yang 10.000 udah hampir jauh ke sini ya. Ini kan harusnya 1000 dan bla bla bla, nanti tinggal skalanya. Ini dia sudah sampai minus 22. Jadi kalau digambarkan nanti bentuknya kayak gini. Secara Bode dia sudah sama kayak karakteristiknya low pass. Jadi dia hanya melewatkan yang bagian yang kurang dari cut off. Untuk menghitung transfer fungsi di sini juga ada. Nah, ini sekarang kita coba pakai yang multisim. Harusnya hasilnya secara perhitungan, ini kan perhitungan ya. Nanti secara simulasi harusnya mendekati dengan itu. Biasanya kalau yang waktu offline benar-benar pakai resistor, ada perbedaan sedikit karena kita ngelihatnya osiloskop ya, belum langsung Bode kalau yang real. Tapi kalau misalnya kita pakai punyanya instrumennya National Instrument, dia ada fitur Bode-nya. Jadi kita udah sama kayak multisim live lah. Jadi mengurangi kesalahan karena pembacaan. Tapi tetap Bode plot itu karena ambilnya per sampling, jadi tetap ada beberapa yang benar-benar nggak bisa pas minus 3 dB. Contohnya ini saya contohkan di multisim live ya. Kalian kalau mau nyoba-nyoba nanti silahkan. Ini sudah saya siapkan jadi untuk menyingkat waktunya. Yang ini yang low pass. Jadi low passnya saya samakan dengan yang di contoh ya. Jadi 4700, kemudian di sininya 47 nanofarad. Kalian tinggal klik yang di sini aja, bentuknya V, karena kita mau voltage. Dan nanti harusnya untuk lihat Bode itu dari
ini apa namanya osiloskop. Jadi nanti tinggal diklik aja di run. Nah, nanti akan keluar osiloskopnya. Nanti terlihat voltnya berapa. Volt input sama volt outputnya. Ini nanti kalau misalnya kalian bingung lihatnya, ininya bisa diatur kok. Jadi ini misalnya kita mau lihat yang input dulu. Yang input itu yang hijau ya, berarti PR1. Yang biru saya hapus. Ini tinggal di pengaturannya di aksiskan. Jadi biar ada geser-gesernya biar gampang. Ini angkanya ada di sini, di bawah ini. Lihat kursor yang satu, karena dia C1, sekitar ini, voltnya ini, second-nya ini untuk yang millisecond per div-nya. Tapi ini kan masih osiloskop ya, jadi lihatnya yang amplitude adalah voltage, yang bawah X ini adalah time per div. Jadi di sini kelihatan di sini memang 9,9 puncaknya. Kalau mau lihat puncak tinggal digeser-geser, kalau memang dia sudah maksimum, ke kanannya dia turun lagi berarti dia udah puncaknya ya. Ke kiri udah turun, nah berarti dia maksimum. Ini masih 9,95, nah dia udah turun. Maksimum dia sekitar 9,95 lah. Dia ternyata nggak bisa maksimal full 10 volt. Paling mentok ya 9,9 ini. Kemudian untuk yang ini, oh ya ini saya lupa tadi atur ininya. Tadi hertznya berapa ya? Ini 100 hertz ya, sama kayak yang di soal yang pertama. 100 hertz. Kita ganti yang kedua, yang biru. Nah, yang biru sebentar. PR2. Dia nggak mau ganti kalau nggak di run mungkin. Oh ya, ini kursornya kursor 2. Berarti kalau lihat di aturan ini ya, kursor satunya dia punyanya PR1, yang di sini juga PR1. Harusnya kursor 2 saya ganti yang PR2 biar satu. Ini saya nonaktifkan biar kelihatan. Nah, warna yang biru ini untuk yang PR2. Nah, kita lihat yang 100 masih sekitar 9,8 lah ya. Nah, nanti tinggal dihitung payout-nya per P-in dikalikan 20 dB. Jadi sama kayak perhitungan yang manual, dapatnya payout per P-in ya. Nanti kalau misalnya di praktikum sekitar nanti dapatnya ini payout per P-in. Nah, harusnya 9,8 dibagi 10. Memang agak jauh, agak berbeda sedikit, tapi nilainya tanggapannya nanti kalau kita hitung masih sekitar 0,08, masih nggak terlalu jauh. Nah, ternyata di sini multisim live juga bisa untuk bode. Jadi kalau mau pakai bode, ini tinggal di stop dulu ya. Nah, ininya diganti yang AC sweep. Jadi dia pakai AC sweep, nanti tinggal di gravernya ini dia sudah jadi bode. Jadi kalian kalau mau menyocokkan sama hitungan manual pun juga bisa di sini. Ini ada fase, ada dua ya, ada yang bode, kemudian yang ini adalah fase. Makanya bentuknya dia derajat. Kalau yang di sini dia dB ya, desibel. Kalau memang kalian mau diganti bentuk linear, di sini pengaturnya bisa juga. Jadi mau diganti desibel atau linear atau logaritmik juga bisa ya. Ini biasanya umumnya pakai desibel. Ini pun kalau misalnya memang kurang detail, kurang jelas, kalian bisa atur-atur minimum ini ya, frekuensinya. Misalnya ini kan sampai terlalu tinggi ya. Sampai maksimum ini 62. Oh bentar, ini masih fasenya. Saya cuman pakai yang magnitude aja ya. Jadi fasenya saya nggak pakai. Jadi biar ini aja. Nah, harusnya inputnya itu yang 10 volt tadi, yang hijau. Jadi dia harusnya nggak ada pengurangan. Tapi setelah dikasih rangkaian RC, dia jadi yang kedua, yang biru ini. Jadi ada penurunan di sekitar, kalau kita lihat tadi cut off-nya kan 720. Kita lihat di
kita cek di -3. Ini nggak pas -3. Kalau mau dipaskan -3, kita bisa atur pakai aksisnya ini, biar agak bergeser. Ini PR1 pengaturannya. PR2 ya harusnya satunya. Oke. Jadi yang biru ini sekitar, ini masih -2,7. Nah, kita cari yang -3. Memang nggak bisa pas ya, tapi kalau bisa dipaskan biar, karena selisih 0,0 dB aja biasanya dia lumayan jauh kalau udah mendekati cut off kayak gini. Nah, ini saya nggak bisa pas juga. Tapi kalau misalnya mau dipaskan ya paling nggak terlalu jauh. Nah, ini sekitar 728. Ini karena masih ada 0,08 selisihnya ya. Harusnya kan -3, benar-benar -3. Di sini sama sudah 720-an harusnya. Jadi nggak jauh sama hitungan manual. Kalau kita lihat di yang low pass, ini tadi cut off-nya dia dapat 720. Kemudian kalau kita mau lihat yang 100, tanggapan frekuensi yang di 100, tinggal geser aja. Ini kan ada hertz-nya ya. Kita tinggal balik. Kalau yang 100 hertz, susah ngepasin ya. Kalau misalnya ini agak susah, bisa ininya diganti. Bentar. Maksimumnya, fasenya 1 kHz. Biar agak lebar lah, nggak apa-apa ya. Nah, ini 100, EJ2. 100 Hz dia sekitar, nah ini, sekitar, ini masih milih di dB ya, jadi sekitar 0,082. Jadi kalau dihitungan kita tadi minus 0,087, agak selisih dikit, tapi paling nggak secara ininya 0,08 sama ya. Jadi nggak terlalu jauh, beda pun biasanya beda 0,01. Karena di sini juga nggak bisa pas 100, jadi 99,7. Kalau mau benar-benar dipaskan ya diatur lagi ini ya, harus rajin ngatur ininya, kanan kirinya, di stretch, di itu kan lagi biar jelas ini apa ya, minimum maksimumnya ya. Kurang lebih sih gitu untuk yang low pass. Nanti tinggal diganti kalau misalnya cut off ini karena dia seper RC, jadi kalaupun R-nya diganti, C-nya diganti, nilai cut off-nya juga akan berubah. Atau misalnya ordernya nanti bertambah, biasanya semakin tinggi order, bode plotnya akan mendekati ideal. Kalau ideal itu kan benar-benar kayak kotak ya. Nah, sama juga, ini kan sebenarnya sangat tidak ideal. Maksudnya harusnya dia hanya 720, tapi di sini kurang dari 720 aja sudah mengalami penurunan. Nah, ini kalau biasanya mau benar-benar mendekati ideal, harus ditinggikan ordernya. Nanti kalau meninggikan order biasanya rangkaiannya juga beda lagi. Rangkaiannya nggak sesimpel RC aja. Jadi RC, kemudian mungkin R-nya ditambah, C-nya ditambah, jadi order 2, order 3. Order tinggi, biasanya order tinggi itu di atas 2 kali. Atau nanti ada namanya teknik cascade. Jadi ada order 2 dikalikan order 2, jadi ordernya bisa sampai 8. Kalau untuk analog biasanya agak susah kalau order tinggi, karena semakin tinggi order berarti kan semakin banyak komponen ya. Semakin banyak komponen berarti semakin mahal. Jadi biasanya orang-orang yang analog, karena sekarang sudah banyak yang digital, biasanya mereka lebih senang olah-olah frekuensi itu filternya pakai filter digital. Jadi mereka cuma pakai rangkaian yang simple, maksimum order 2, kemudian baru diubah-ubah lewat filter digital. Jadi filter digital nanti bisa macam-macam. Nanti mungkin sama Pak Akib ya, ada filter digital pakai windowing dan sebagainya. Nanti diatur di situ, atau mungkin bisa jadi dihitung dulu baru, oh ternyata yang pas komponen yang sekian gitu. Jadi kita tinggal cari komponen yang mendekati itu, biar hasilnya nanti pas benar-benar yang kita pengen. Kalau lihat order, itu sebenarnya bisa dilihat dari cut off-nya. Jadi kalau misalnya ini tadi cut off-nya dia pangkatnya 1, berarti dia order 1. Nanti kalau ininya pangkatnya 2,
R kuadrat C kuadrat misalnya, atau RC kuadrat, atau gimana, ada kuadratnya atau pangkat 3 bahkan, itu menandakan orde. Jadi pangkat tertinggi itu adalah ordenya. Tapi kadang untuk yang pen pass sama pen stop, biasanya orde 2 pun dia masih yang simple, minimalnya. Jadi nanti menentukan cut off ini harus belajar pakai transfer function. Sama juga untuk yang high pass, kita coba high pass ya. Untuk yang low pass di sini, untuk ya ini satu lagi ya, 10.000 kita belum coba lagi. Harusnya semua tanggapan kurang lebih sama sih. Kalau sekitar 10.000, berarti 10.000 ada di sini ya. Sekitar 10.000, sekitar minus 22,9. Di sini hasilnya minus 22,8 ya, sama. Jadi kurang lebih untuk perhitungan simulasi itu sama. Kalaupun memang kalian nanti bikin kodenya manual, ya dilihat dari Vout sama Vin-nya. Vout sama Vin-nya dari osiloskop. Jadi ini diganti bukan oscilloscope tapi yang interaktif ya. Yang interaktif nanti V outputnya berapa, V inputnya berapa, nanti dilihat puncaknya. Nanti baru dibagi, dikalikan 20 log sama hasilnya. Kemudian untuk yang high pass itu sama, tinggal dibalik ya, karena dia kebalikan dari low pass. Jadi C-nya dulu yang ini. Ini saya samakan juga sama yang contoh, biar gampang. Kita nggak usah ngitung ulang, nanti kalau misalnya kalian penasaran gitu, ini harus dicoba sih, memang harus diurak-urak sendiri. Nanti ini sudah saya taruh di aula, jadi kalian coba ngitungnya gimana. Kemudian kalau yang di sini C-nya 82 picofarad, R-nya 240 kilo ohm. Voltnya sama-sama 10. Jadi kita hitung dulu cut off-nya. Cut off-nya sama ya kalau rangkaian seperti ini, 1/2 pi RC. Jadi tinggal dimasukkan, dapatnya sekitar 8.087 Hz. Jadi dia akan meloloskan yang lebih dari cut off, karena ini high pass. Untuk tanggapannya, kalau kita hitung masing-masing frekuensi, ya tinggal sama kayak tadi, 20 log Vout per Vin. Karena ini kita hitungnya di cut off, jadi kenapa kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa kok cut off itu selalu di minus 3 dB? Karena memang kalau kita hitung, kita masukkan Vout per Vin-nya dari hasilnya ini tadi, Vout-nya ketemu sekian, kemudian Vin-nya ketemu ini ya, R kuadrat plus X kuadrat XC kuadrat ini didapatkan hasilnya 0,7071. Kalau dilogkan dia jadi minus 3 dB. Jadi makanya kalau cut off selalu nilainya minus 3 dB. Jadi ingat-ingat ini aja. Tapi kalau mau dihitung secara kayak gini ya sama hasilnya. Nanti untuk yang di frekuensi 100 sama tadi kayak contohnya, tinggal dimasukkan frekuensi, dia dapat kemudian Vout per Vin dapatnya sekitar minus 38. Di 10.000 Hz pun sama. Jadi nanti biasanya gambarnya ya sama kayak tadi. Biasanya ini titiknya kurang banyak ya kalau untuk dapat kode. Jadi 100, 200, 300, kemudian baru sampai yang tertinggi berapa. Karena dia cut off-nya 8087. Sini tulis aja di sini minus 3. Jadi dia akan melewatkan yang lebih dari frekuensi 8087. Untuk yang 100 dia karena tegangannya sekitar 0,1236, berarti benar ya, dia sudah teredam. Gain-nya sekitar minus 38, jadi tinggal di kira-kira. Kalau misalnya kita bikin manual, hasilnya masih kayak gini. Nanti kita, karena sekarang sudah ada simulasi macam-macam, kita nggak perlu bikin manual kayak gini, tinggal pakai simulatornya. Ini sudah saya samakan, 240, ininya 82. Kalau mau lihat Vout per Vin, tinggal interaktif ya, pakai osiloskop. Ini nanti biasanya kalau di praktikum disuruh ngitung Vout-nya berapa, Vin-nya berapa. Pengaturannya sama kayak tadi. Ini kalau misalnya mau dilihat ya aksisnya. C1 jangan lupa, jangan keliru. Ini harus dilihat dulu C1-nya dia apa, C2-nya apa. Ini kan masih dua-duanya V1. Satunya diganti V2. Nah, jadi biar kita bisa tahu. Kalau yang hijau ini yang output ya. Sorry, inputnya V1 ini adalah
Kita lihat di skematiknya. Oh, yang ini kebalik. Jadi P inputnya yang biru, yang hijau yang P output. Jadi yang biru ini yang input. Nah, dia sekitar 9 yang biru ya, 99,9. Nanti maksimal nggak bisa sampai 10 volt. Kemudian untuk yang C1-nya dia dapatnya ini tadi frekuensi berapa ya? Nanti frekuensinya bisa diganti-ganti ya, ini karena 1 kilo. Kalau misalnya kita mau 100 Hz, ya tinggal diganti 100 Hz, kemudian di run lagi. Oke, kalau ini maunya yang nggak terlalu bergerak, ini tinggal diatur sama kayak osiloskop manual, single atau normal boleh. Kalaupun ini terlalu lebar, kita bisa atur temper diff-nya ya. Nah, biar kayak gini, karena yang satunya dia nggak terlalu besar. Ini untuk 100 dia paling 0, karena ya hampir 0, jadi dia nggak terlalu kelihatan banget. Nah, sekitar tadi berapa? 100 ya. Puncaknya sekitar 0,121-an. Memang lebih susah kalau lihat yang osiloskop. Ini bayangkan apalagi kalau misalnya kalian lihat osiloskop yang di lab yang bentuknya masih hitam warnanya layarnya, itu akan lebih susah lagi. Jadi ini karena dengan ada simulasi kayak gini harus sangat bersyukur karena lebih mudah untuk lihatnya. Bisa digeser-geser dan bisa dinaikkan diturunkan gitu ya maksimumnya. Kalau misalnya ini untuk yang hijau terlalu kecil, PR2-nya saya hapus dulu, kemudian minimal maksimumnya saya turunkan. Mungkin cukup -5 sama 5 aja. Nah, kayak gini. Sorry. Minimum. Dia nggak mau ya. Kayaknya dia harus minimal 15 volt. -10. Masih belum kelihatan ya, karena memang dia kecil. Jadi oke, ininya saya tinggikan. Nah, biar kelihatan dikit lah. Temper diff-nya ini harusnya ada juga untuk dia balik lagi -15. Nah, biar agak kelihatan saya kasih -1 sama 1 ya. Nanti ini tinggal di ini kan. Nah, sekitar ini agak susah ngepasinnya memang. Dia harus sambil tahan nafas ya, nanti kalian kalau mau geser ini. Tapi ini sudah jauh lebih mudah dibanding sama yang manual ya. Ini sekitar 0,01 sekitar 0,119. Ini untuk yang 100 Hz ya. Tadi kita pakai high pass. Untuk yang di 100 voltnya P out. Oh sorry, ini low pass. Yang high pass 0,12 ini ya, 1236. Ini mungkin puncaknya agak geser dikit karena memang agak susah kalau misalnya pakai osiloskop. Sekitar 119 ya, mungkin 12 kalau misalnya ini dilebarkan dikit ya. Ini terserah kalian, kalau misalnya memang sabar rajin lihat ininya ya dipaskan benar-benar. Nah, kayak gini. Nah, harusnya sih sama kalau misalnya ini 121. Kalau memang mau rajin benar-benar kelihatan puncaknya ya. Kadang saya nggak rajin, jadi
kadang ya udah kira-kira lebih enak yang manual misalnya sekitar 1,22 hampir sama. Untuk yang biru dia harusnya masih sama ya sekitar, karena yang biru yang input jadi sekitar 10, 9,9 sampai 10. Kemudian kita kalau mau lihat bodenya tinggal diganti ke masih sweep sama kayak tadi. Oke. Nah, ini nanti mungkin bodenya bisa di ini kan ya. Sama kayak tadi, minus 3 dB, kemudian dilihat tanggapan per frekuensi masing-masing. Ini tinggal digeser-geser. Ini pengaturannya jangan lupa PR1 semua masihan, jadi harus diubah ke yang PR2 biru ya. Nah, yang biru. Yang hijau benar. Fasenya saya nggak aktifkan. Berarti kita pakai yang ini, yang hijau. Nah, tinggal dilihat minus 3 dB-nya berapa. Minus 3 dB dapatnya sekitar 8 ribuan lah ya, sama tadi 8.087. Ini karena saya harusnya nanti kalau mau di zoom lagi, ya kayak tadi ya, ini harus dijembrengkan dulu, kayak dilebarkan dulu, baru dia dilihat lebih pastinya. Ini karena belum terlalu pasti, harusnya memang sekitar 8.087 tadi ya kalau nggak salah. Nah ini 8.000 sekitar kurang dikit lah nanti kalian ini. Oke, saya lanjutkan dulu mungkin karena udah mau ini. Yang bandpass ya, yang bandpass ini sama kayak tadi contohnya. Bandpass ini karena rentang frekuensi, nanti perhitungannya juga nggak jauh beda, cuman nanti dia ada frekuensi cut sama cut low sama yang cut high. Jadi tinggal dihitung satu-satu, kemudian center frekuensinya. Jadi kalau di sini contohnya adalah dibalik. Jadi kalau misalnya kita mau cut off low-nya adalah 1000 Hz sama 30.000 Hz, artinya dia bentuknya nanti kayak gini. Berapa kapasitor yang kita butuhkan. Jadi kasusnya bisa kebalik kayak gitu ya. Bukan lagi kita cari berapa nilai cut off-nya dari resistor yang udah ada atau kapasitor yang udah ada, tapi dibalik karena nanti realnya kita butuhnya adalah sesuai user mau apa gitu ya, sesuai kita mau butuhnya frekuensi kayak gimana. Misalnya di sini kita butuh rentang untuk filter bandpass yang dilewatkan hanya 1000 sampai 30.000. Kita disuruh cari C-nya. Atau bisa jadi kita tahu kita punya C-nya, tinggal menyesuaikan R-nya. Misalnya yang paling gampang didapat itu biasanya C misalnya. Jadi kita yang ubah-ubah adalah C-nya karena resistor pilihan angkanya nggak terlalu banyak. Jadi kita R-nya kita fixkan 10 kilo ohm, tinggal kita cari C-nya. Caranya sama kayak yang tadi, tinggal 1/2pi ini frekuensinya yang tadi, ininya diganti R. Karena kan sebenarnya cut off itu kan tinggal dibalik ya, F sama dengan 1/2pi R kalikan C. Kalau C-nya kita tarik, kita ambil, F-nya kita tahu, dan tinggal hanya perkalian silang aja. Nanti dapat C1-nya sekian, C2-nya sekian. Jadi nanti tinggal dicek apakah benar seperti itu. Jadi nanti kita cek. Kemudian untuk frekuensi senternya, ini titik tengah-tengahnya. Biasanya kalau mau simetri, tengah-tengahnya pas bagus, kayak jadi puncak. Tapi nggak selalu puncak juga, karena biasanya tengah-tengahnya rata. Nah, ini tergantung kebutuhan juga, maunya gimana. Nanti untuk nyari frekuensi center, ini kadang-kadang simbolnya bisa FC atau FR. Jadi ini tinggal hanya simbol aja. Tapi kalau bandpass biasanya hati-hati cut off-nya bukan lagi cut off 1, tapi kalau misalnya dia tulisnya FC yang ini berarti dia frekuensi center. Ini frekuensi centernya kalau dikalikan tinggal 1000 pangkat ya sama 30.000 ini. Setelah kita masukkan C yang kita dapat. Biasanya memang agak kurang lebih naik dikit atau kurang dikit karena mintanya 30.000, dia dapatnya 30.000,29. Jadi kalau digambarkan di bode, ini cut off low, cut off high,
Atau kebalik ya bisa ya, cut off high, cut off low, ini sama aja, terserah yang mau di hanya penyebutan. Kemudian yang tengahnya adalah 5.700. Ini hasil perkalian dari L kalikan FH di akar. Nah, ini kalau misalnya kita contohkan di Bode juga, ini saya sudah contoh pakai hasil yang perhitungan di soal ya. Ini frekuensi yang saya pakai 10.000. Tinggal kita langsung yang ini aja ya, AC sweep. Jadi lihat Bodenya. Ini juga ada C1 sama C2. Jadi kita lihat C1-nya, kalau kita masukkan ke kita bisa lihat ini C1 di sini berapa. Untuk C1 ini untuk yang 14. Mohon izin, Bu. Mohon maaf, Bu. Nggak kedengaran. Suaranya terdengar. Oh gitu. Oke. Udah, Bu, udah. Sudah? Dari tadi atau barusan? Baru aja. Oh ya udah, syukurlah. Ini nanti kalau misalnya nggak dengar, entah kadang-kadang mungkin mic saya ini ya nggak apa kadang connect kadang nggak mungkin ya, nanti langsung dikasih tahu ya. Ini sama juga kayak yang tadi, jadi minus 3 dB untuk yang cut off low-nya, nah sekitar 10.000. Nah sama ya. Untuk yang cut off high atau yang cut off yang satunya juga dicari minus 3 dB-nya. Sekitar 30 ribuan. Ini yang saya nggak pas ya. Ini nanti kalian kalau mau coba-coba sendiri harus dilebarkan biar frekuensinya pas. Ini saya kira-kira aja biar cepet. Kemudian untuk yang senternya tinggal lihat di tengah-tengah sini sekitar 500-an. 560-an lah ya, 568. Sudah sesuai sama yang perhitungan bandpass. Sekitar, ini harusnya 5.000-an, 5.479. Di sini, ini ya, 5.800. Ini mungkin saya kurang pas di sini ya, karena lihat tengah-tengahnya benar. 5.600-an di sini ya. Mungkin di sini, daerah sini. Rp5.400. Oke, nanti ini dicek-cek lagi, dicoba lagi, karena memang butuh waktu untuk ngepasin ini. Tapi kurang lebih sama kok ya caranya. Nah, yang agak beda dikit adalah yang band stop. Sebenarnya band stop ini juga mirip sama band pass, tapi dia kebalikannya. Jadi yang dilewatkan yang sisi yang low pass dan high pass setelah cut off-nya kurang dari cut off low dan lebih dari cut off high. Jadi ini kebalikannya. Biasanya contohnya untuk notch filter atau kalau misalnya kalian pernah tahu untuk menghilangkan frekuensi 50 Hz dari noise-nya listrik. Jadi kalau noise-nya listrik bisa juga power line atau untuk filternya notch ya namanya. Jadi dia khusus di frekuensi 50 Hz. Untuk bikin dan stop ini atau notch ini macam-macam caranya. Jadi biasanya kalau misalnya cuma pakai yang sederhana itu pakai twin T. Jadi twin T ini sama juga ya sebenarnya kalau kalian lihat di sini ini kan ada low sama high. Ini masih ingat RC, ini high. Sama ya. Tapi di sini R-nya ada 2. Jadi nanti perhitungannya meskipun cut off-nya sama, tapi untuk ngitung ini R1 dan R2 dihubungkan paralel. Nanti ada contohnya enggak ya? Nanti contohnya lewat Bode ya. Nanti saya rata-rata sini. Kita contohkan langsung pakai yang di sini notch filter ini ada aturannya. Jadi karena dia bentuknya twin T itu artinya kayak angka T yang kembar gitu ya. Kalau digambarkan di sini, bukan asini kecil. Kalau misalnya yang mau izin nggak apa-apa ya, nanti saya lanjutannya saya ada di aula. Jadi waktunya memang kayaknya azannya lebih cepat. Jadi silakan nggak apa-apa meninggalkan kelas dulu. Jadi sisanya nanti kebelakangannya lihat dari video aja. Ini kalau yang twin T bentuknya harusnya bentuknya kayak gini. Ini bentuknya kan kayak T gitu ya. Jadi nanti kalau mau simetris kanan sama kiri, dia aturannya adalah
nilai R yang pertama ini sama jumlahnya. Kemudian yang di sini itu nilainya setengahnya, atau di sini setengah, di sini 2 kali R boleh. Pokoknya intinya nilai yang di sini adalah setengah kalinya yang di sini. Kemudian untuk C-nya, C yang 2 ini yang sejajar nilainya sama, tapi untuk yang di ground ini nilainya 2 kali C-nya. Jadi ini nanti kalian coba kalau nilainya nggak sama gimana? Pasti nggak simetris. Jadi nanti bentuknya bisa jadi kayak ini, kayak gitu, atau kayak gini. Nah, nggak simetris, nggak bagus. Harusnya kan dia simetris gini ya. Nah, kalau mau simetris ya harus mengikuti kaidah ini. Berapapun nilai R-nya, berapapun nilai C-nya, asal mengikuti kaidah itu, maka nilainya akan bagus seperti ini. Nanti kita coba di sini contohnya saya pakai yang paling gampang. R-nya 33.000, berarti R yang satunya yang ke arah ground setengah dari R-nya. Jadi 33 dibagi 2 sekitar 15.000. Biasanya kalau resistor dia nggak ada koma-komaan yang jadi yang mendekati. Jadi 33 dibagi 2 sekitar 15 ribuan. Nah, kemudian untuk yang C di sini 0,1 sama yang ke arah ground dia 2 kalinya, jadi 0,2 mikrofarad. Jadi nanti untuk ngitung, karena di sini R-nya ada 2, jadi nanti cut off-nya untuk yang low, saya hitung dulu yang cut off low ya. Nah, cut off low-nya yang atas ini berarti 1/2pi kalikan R1. Jadi karena R-nya ada 2 dan bentuknya seri, jadi R1 plus R2. Ini yang perhitungan ini nanti lupa saya tambahkan di aula. Yang di aula masih sampai yang sini ya, nanti tinggal ditambahkan sedikit sendiri tentang perhitungan ini. Jadi saya lupa ngitungnya, ini cuma saya awang-awang. Jadi C-nya tadi cuma 1, jadi tinggal gini kan. Untuk kasus yang tadi R-nya 33 kilo ohm, kemudian R yang satunya adalah 15 kilo ohm ya. Kemudian C yang satu dia 0,1. Itu tulisan saya kalau kayak gini cepet-cepet. Nah, 0,1 mikrofarad. Satunya 0,2. Nah, ini coba masukin di sini. Jadi nanti untuk yang low, R-nya ditinggal ditambah paralel, berarti 66 ya. 2pi kali 66 kilo ohm. Kemudian dikalikan 0, karena dia yang di sini adalah 2C, berarti yang kita kalikan ya yang 2C. 0,2 mikrofarad. Ini coba minta tolong dihitung. Tadi saya sudah hitung, tapi saya lupa. Sebentar, kalau nggak pakai kalkulator ini aja. Jadi 2 kali pi kali, mungkin ada yang sudah ketemu jawabannya, bisa dapat 66.000 dikali 0,2 kali 10 pangkat 6 ya. Oke, gimana? 10 pangkatnya di sini. Ada yang sudah hitung? Dapatnya berapa? 10 pangkat min 6. Bisa nggak gini ya? Salah ini harusnya hasilnya. Pangkatnya di sini. Sebentar, saya ambil pangkatan. Atau kalian sudah ada yang hitung, dapatnya berapa? Nanti kita coba hitung dari sini. Halo? Bentar, saya hitung dulu ya.
2,2 kali 10 pangkat min 6. 1 per, dapatnya sekitar 1.200 ya, benar nggak? Iya, Bu. Ya, 1.200-an ya. 1.200. Nah, 1.200. Ini pangkat 0,5. Berapa? Saya 1.200 sebenarnya ya. Pangkatnya saya lupa, berarti 1.257 ya. Kemudian untuk yang high, yang satunya, karena dia C-nya yang 2, jadi nanti 2pi dikalikan R-nya cuma 1, jadi ini R, kemudian C-nya, karena dia seri untuk yang C, berarti 1 per C1 ditambah 1 per C2 ya. Jadi ini nanti kalau di paralel hasilnya, ini karena 0,1 tambah 0,1, jadi sekitar 0,05 kalau diparalelkan. Jadi 1 per 2pi kalikan R-nya 15.000, 15 kilo ohm, dikalikan 0,05, karena yang di bawah ini, ya benar, 0,1 ditambah 0,1 yang diparalelkan ya. Jadi 0,0 mikrofarad. Ini 1 per 0,1 plus 1 per 0,1, dapatnya 0,05. Ya, kalau dihitung sekitar 2 kali pi kali 15.000. 15.000 dikali 0,05 kali 10 pangkat min 6. Sekitar 212, benar ya? Sekitar 212 Hz ya. Nanti kita coba hitung di bodeplot. Berarti ini nanti kalau dilihat dari sini, cut off-nya sekitar di sini 212, yang di sini sekitar, ini cut off ya, band stop. Jadi bentuknya nanti gini. Jadi yang di sini dia 212, yang di sini dia sekitar 1.257. Kita coba yang di sini. Kalau di run, ini biar gak riwah, fasenya saya hapus. Ini biar agak bagus, saya cuman sampai 10K aja cukup. Nah, sekitar ini biar agak lebar. Kita lihat di sini cut off flow-nya sekitar, ini masih logaritmik, jadi ini lebih enak pakai desibel karena kita ngitungnya desibel. Sekitar minus 3 dB ya. Nah, minus 3 dB sekitar 11. Berarti ini tadi saya salah hitung yang satunya, bentar. Yang ini minus 3 dB. Saya lihat dulu ini. Yang ini sekitar sekitar 200-an ya, benar ya. 202. 200-an lah ya. Yang ini yang keliru ya. Sebentar. Yang satunya 1.200. Ini mikrofarad. Tadi harusnya sih benar, pas. Tapi ini C1 minus 3 dB. Hitungannya yang salah kah? Atau gimana? Coba lihat lagi. Yang ini salah mungkin ya. 212 ini. Sebentar. 2 kali pi kali 66.000.
kali 0,2 kali 10 pangkat min 6. Ini 12, ya. Ini bukan 12.000. 12,06. Iya, 12,06 ya, atau 12,05. Ya, benar ya. Berarti sudah benar ya. Kira-kira ini tadi karena kurang pas, ini 2,8 masih. Berarti sudah benar 12 Hz. Jadi kadang-kadang memang kalau hitungan manual memang tergantung ketelitian kita juga. Kadang koma-koma atau pangkatnya lupa. Kadang-kadang tadi kayaknya saya lupa pangkatnya, 10 pangkatnya. Jadi jadinya 1000. Ya, ini sudah pas ya, sudah. Nanti tinggal dilebarkan, diminimalkan. Nah, nanti untuk frekuensi center tinggal dilihat yang di sini, harusnya juga sama. Nanti tinggal dikalikan FL sama FH, kemudian diakar. Dapatnya sekitar ini. Ini mungkin nanti kalau dipaskan lagi, dia dapat yang bagus nilainya. Nah, ini sebenarnya kalau mau kita lihat masih lebar ya. Jadi benar-benar belum. Oh, ini harusnya 50 Hz karena kita niatnya tadi frekuensi 50 Hz saya cari ya. Ini 50 Hz notes. Jadi sekitar benar sudah 50. Cuman dia masih lebar. Jadi artinya masih bentuknya masih kayak gini. Karena ini yang paling simpel. Harusnya kalau yang bagus Twin T itu benar-benar tajam gitu 50. Jadi hanya 50 aja. Mendekati yang ideal. Jadi benar-benar dan ininya biasanya agak tajam ke bawah kayak gitu ya. Ininya hampir gini. Nah, nanti ini ada banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi ada rangkaian nanti untuk menaikkan nilai Q. Kalau misalnya kita ngomong Twin T, semakin Q-nya semakin tinggi, itu nanti akan merapatkan ini. Jadi ini nanti ya, nanti ini kan masih dasar pokoknya tahu dulu bandstop kayak gimana. Nanti untuk merubah atau merapatkan ininya ada tekniknya sendiri, entah itu nanti dikasih amplifier atau entah itu gimana. Nah, macam-macam caranya. Tapi untuk cara menghitung kurang lebih kayak gini. Tinggal dibandingin sama Bode plot. Biasanya Bode plot malah lebih pasti. Kecuali kalau kita ininya salah. Tapi kalau selama ininya sudah benar, biasanya hasilnya udah lebih jadi untuk mencocokkan hitungan kita sama simulasi. Nanti kalau ada yang nggak pas, entah itu yang kita yang salah, entah itu rangkaian yang di sini kita masukin yang salah. Itu mungkin kira-kira ada yang mau ditanyain sampai sini. Saya stop record dulu ya.